Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini moderator dari kelompok 5 yang akan mengawali video presentasi kali ini dengan mata kuliah pengantar manajemen dan materi perencanaan strategis. Perkenalkan, nama saya Sabik Taufiq Al-Afkar dengan NIM 230803102067 dan teman saya bernama. Perkenalkan, nama saya Anggi Oktavia Wulandari dengan NIM 2308031020012. Perkenalkan, nama saya Cindy Dwi Anggreni dengan NIM 230803102004. Sebelum kita membahas materi yang akan kita bahas kali ini, saya akan membacakan pokok pembahasan yang akan kami bahas. Yang pertama, pengertian dari perencanaan strategis. Yang kedua, langkah proses perencanaan strategis. Yang ketiga, perencanaan strategis. Yang keempat, manfaat perencanaan strategis. Yang kelima, metode penyusunan rencana strategis. Yang ketujuh, tahap dan kerangka penyusunan strategis. Jadi di sini kita akan menjelaskan tentang perencanaan strategi. Perencanaan strategi sendiri yaitu proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya, termasuk modal dan sumber daya manusia. Perencanaan strategi juga merupakan sebuah petunjuk yang digunakan suatu organisasi atau perusahaan dari masa sekarang untuk bekerja menuju 5 atau 10 tahun yang akan datang. Kemudian ada 6 langkah dalam proses perencanaan strategi. Yang pertama, perumusan saran. Perumusan saran ini akan melibatkan sebagian besar dari sumber daya manusia yang ada dalam organisasi. Kemudian yang kedua, penentuan tujuan dan strategi, yang artinya sasaran harus dikenalkan dengan tujuan dan strategi perencanaan organisasi atau perusahaan. Yang ketiga, ada analisis lingkungan. Analisis lingkungan sendiri bertujuan untuk dapat menentukan bagaimana perusahaan dapat mempengaruhi suatu organisasi itu. Yang keempat, analisis sumber daya. Analisis sumber daya ini bertujuan untuk mengetahui seberapa memadai sumber daya yang dimiliki dalam suatu organisasi. Yang kelima, mengenali ancaman dan kesempatan menggunakan analisis SWOT. Yang keenam, menentukan sejauh mana perubahan strategi yang dilakukan. Hal ini untuk mengantisipasi adanya perubahan saat kegiatan itu berlangsung. Perencanaan strategis manajemen. Perencanaan dalam manajemen terbagi menjadi 4 tahap, yaitu yang pertama, menetapkan tujuan. Yang kedua, merumuskan masalah atau kondisi sekarang. Yang ketiga, mengidentifikasikan kesempatan dan ancaman atau hambatan yang dapat terjadi. Yang keempat, mengembangkan rencana atau melakukan rencana yang telah disusun untuk mencapai hasil yang diinginkan. Manfaat rencana strategis. Yang pertama, menentukan batasan usaha atau bisnis. Memilih fokus bidang usaha yang akan dikembangkan yang didasarkan pada semua lapisan manajemen. Yang kedua, memberikan arah perusahaan. Menentukan batasan usaha dan arah perusahaan merupakan dua sisi dari satu mata uang yang sama, yang mendasari atau dihasilkan. Kedua hal itu merupakan dasar penyusunan prioritas tindakan dan kebijakan perusahaan dalam menghadapi perubahan lingkungan. Yang ketiga, mengarahkan dan membentuk kultur perusahaan. Rencana strategis menunjang pengarahan dan pembentukan budaya perusahaan lewat proses interaksi, tawar-menawar, dan komunikasi timbal balik. Yang keempat, menjaga kebijakan yang taat asas dan sesuai. Yang kelima, menjaga fleksibilitas dan stabilitas operasi. Yang keenam, memudahkan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran tahunan. Pendekatan atau metode penyusunan rencana strategis. Yang pertama, pendekatan klasik. Pendekatan ini relatif mudah karena dua hal, yaitu informasi yang disyaratkan bersifat global dan teknik yang digunakan sederhana. Yang kedua,
Pendekatan non-klasik. Pendekatan ini menitik beratkan pada analisis posisi persaingan, sehingga hanya lingkungan langsung perusahaan yang relevan. Yang ketiga, pendekatan administratif. Fokus pendekatan ini pada dokumen resmi rencana strategis yang memenuhi syarat yang berisi arah dan strategi perusahaan. Yang keempat, pendekatan keperilakuan. Pendekatan ini adalah manfaat utama dari suatu rencana strategis, bukan hasil berupa dokumen resmi, melainkan pada komitmen, kesepakatan, tingkah laku yang dihasilkan dari proses penyusutan dokumen. Selanjutnya, tahap dan kerangka penyusunan rencana strategis. Yang pertama, 1. Perumusan misi perusahaan. Yang kedua, melakukan analisis SWOT. Yang ketiga, penentuan arah, sasaran, dan strategi. Dan yang keempat, identifikasi program dan proyeksi keuangan. Sekian pembahasan materi perencanaan strategis dari kelompok 5. Bila ada salah kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.